Tuhan, kami tahu mungkin sebagian dari kami tidak siap, bahkan tidak merasa membutuhkan firman-Mu. Kami sebenarnya kumpulan dari orang-orang yang sebagian besar hanya oleh karena rutinitas dan oleh karena perasaan menjadi bagian daripada gereja sehingga kami harus ikut ibadat ini. Tuhan tahu akan kelemahan kami. Tetapi di tengah segala kelemahan dan kerapukan kami itu, kami juga tahu akan belas kasihan Tuhan yang melampaui segala akal budi kami. Seperti tangan yang terus diulurkan supaya kami mendekat kepadamu Tuhan. Juga pada pagi hari ini secara khusus kami ingin memberikan hati dan pikiran kami untuk memikirkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati kami, sehingga kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih teachable, yang lebih mau belajar, dan kami boleh mengalami sentuhan dari firman-Mu dan kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami oleh karena jemaat-Mu adalah kumpulan dari orang yang rapuk, dan kami tahu mungkin di dalam kehidupan kami membawa akan pergumulan-pergumulan pribadi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kami tidak tahu apa itu, tetapi tidak mustahil ada banyak atau beberapa dari kami yang di Roma sebetulnya bergumul banyak dengan persoalan hidup dan kami belum menemukan penyelesaiannya. Tuhan mengerti akan kegelisahan kami dan kami ingat akan janji daripada Engkau sendiri Tuhan, di mana Roh Kudus akan menolong kami di dalam doa-doa kami yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Tuhan, berilah supaya hidup kami juga ada kelegaan dan kami juga boleh merasakan penyertaan Tuhan yang menghibur dan menguatkan kami. Tuhan, sekarang kami siap untuk memikirkan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami. Dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, ini mungkin adalah bulan keluarga ya. Oleh karena saya diminta untuk mengkhotbahkan di dalam satu topik, yaitu kasih Kristus yang memperbarui keluarga. Terbayang ya di dalam pikiran saudara, kasih Kristus yang memperbarui kehidupan di dalam keluarga. Apa itu? Saudara, saya ingin, oleh karena memang bacaan pun sudah diberikan dari Filipi pasal yang kedua. Ada beberapa ayat yang saya ingin baca bersama-sama dengan saudara. Jadi bisa melihat dari Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama. Jadi Rasul Paulus mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah engkau dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah telah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, setiap kali kita membacakan tulisan Paulus, ini rasanya seperti kok sulit sekali ya. Jadi 13 dari surat Paulus memang ditulis dengan sesuatu keunikan dari diri Paulus sendiri yang memang berpikir selalu dengan philosophical thinking ya. Oleh karena dia murid dari Gamaliel, sehingga untuk menjelaskan sesuatu levelnya itu selalu analytical ya, bahkan synthetical begitu cara berpikirnya. Sehingga Rasul Petrus pun sebetulnya mengingatkan kepada kita, jikalau membaca tulisan Paulus hati-hati. Oleh karena membaca firman Tuhan, bahkan jikalau tidak hati-hati kita bisa sesat. Itu ada di dalam surat Petrus yang kedua, saudara. Jadi hari ini kita akan memikirkan mengenai topik kita, dan gereja meminta saya mengkhotbahkan dari Filipi 2. Jadi saudara, Filipi 2 ini pasal 2, saya yakin sekali bahwa Paulus menulis untuk jemaat sebenarnya, dan tidak khusus untuk keluarga. Tetapi saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Oleh karena kalau membaca Alkitab, kita itu membaca bagian-bagian yang lain. Termasuk, tanda petik misalnya aja dari Matius pasal 18 ayat 20, itu Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kalimat seperti ini ya. Di mana ada 2 orang atau 3 orang atau lebih berhimpun di dalam namaku, dan aku akan ada di sana. Nah berarti meskipun Paulus itu dalam pikirannya ini adalah untuk jemaat yang jumlahnya mungkin puluhan, mungkin ratusan saat itu, tetapi prinsip yang sebetulnya ada di dalam Alkitab sudah membuat kita mengerti bahwa tulisan Paulus ini juga applicable di dalam kehidupan unit social relational yang terkecil. Yaitu kalau keluarga tanpa anak pun 2 orang. Lebih daripada itu, tetap juga ini adalah merupakan objek daripada apa yang Paulus itu katakan. Di mana ada 2 orang atau lebih berhimpun di dalam ikatan kasih Kristus, Kristus berjanji ada di sana. Nah, sehingga pada saat kita berpikir mengenai kasih Kristus yang memperbarui keluarga, nah, saya harap saudara pikirannya sekarang itu fokus kepada keluarga, di mana ada 2 orang atau lebih. Nah, bagaimana mereka boleh dan bisa mengalami kehadiran kasih Kristus? How? Apakah oleh karena mereka anak-anak Tuhan, oleh karena mereka orang Kristen, automatically mereka bisa mengalami kehadiran kasih Kristus? Jawabannya ya dan tidak. Loh, kenapa begitu? Jadi saudara, untuk jemaat saja Rasul Paulus ini mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Jikalau di antara kamu itu ada nasihat, ya kan? Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan ada nasihat. Nah, sempurnakanlah sukacita di dalam pengharapanku. Berarti Paulus itu apa? Expect something. Hopefully di dalam hidupmu itu ada nasihat. Yaitu di antara kamu ada keinginan untuk melihat yang lain, perubahan, pembaruan. Ada consolation, ada fellowship in the spirit, ya. Ada penghiburan kasih. Berarti pada saat kamu hidup bersama, kamu sudah punya gejala-gejala yang baik. Kamu tidak menginginkan hal yang tidak baik terjadi pada sesamamu, pada istrimu, pada suamimu, pada anakmu, pada mertuamu. Tidak. Dan kamu merasa dengan mereka kamu diikatkan oleh roh yang sama. Ada persekutuan roh. Bahkan Paulus mengatakan, jikalau di antara kamu, ini menjadi khusus family ini, ada affection. Berarti ada kasih mesra,
Ada keinginan untuk menikmati kebersamaan. Sebagai suami istri, menikmati kebersamaan ini. Jadi affection. Dan ada nasihat. Nah, jikalau di antara kamu gejala-gejala ini ada, Paulus mengatakan, complete my joy. Jadi, sempurnakanlah sukacitaku. Baru dia ngomong mengenai apa? Ya, hendaklah kamu itu berpikir sama seperti Kristus, yang meskipun dia itu Allah, dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan itu, tetapi dia kenosis, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia berdosa ini. Bahkan di dalam surat Korintus, dia dijadikan as if sinner, seperti orang berdosa, yang harus menerima seolah-olah segala sesuatu pencobaan yang dialami oleh semua orang berdosa, meskipun dia sendiri tidak berdosa. Jadi saudara, ini sebenarnya berbicara mengenai whole concept, mengenai salvation yang Allah sedang kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, makanya kita itu sekarang kembali kepada topik ini ya. Kasih Kristus mempersatukan keluarga. Saudara, kasih Kristus akan hadir atau tidak dalam diri kita, di dalam wujud-wujud seperti tadi. Orang akan mengatakan, ada nasihat. Waduh, saya jumpai ada keluarga di mana mereka juga saling menasihati dengan baik. Lalu ada affection. Ya, saya jumpai ada keluarga-keluarga suami istri saling mencintai dengan kasih mesra. Bahkan mereka bersekutu, kadang-kadang berdoa bersama. Apakah dengan sendirinya kasih Kristus itu hadir dalam hidupnya, hidup keluarga tersebut? Saudara, kalau melihat urutannya, saya meragukan. Oleh karena kasih Kristus itu tidak automatically hadir di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Nah, kebaikan-kebaikan yang Paulus tadi katakan, kadang-kadang kita temukan dalam keluarga-keluarga non-Kristen. Sehingga kita kadang-kadang bingung, apakah bukan itu kasih Allah hadir dalam hidup mereka? Misalnya aja, keluarga suami istri Habibie dan Ainun. Aduh, saudara, bekas presiden kita ini keluarganya harmonis sekali, saudara. Mungkin 3-4 tahun yang lalu ketika mahasiswa-mahasiswi dari kami pergi ke Kalibata, Taman Pahlawan, mereka ketemu Habibie. Jadi ngomong-ngomong, minta foto dan sebagainya. Lalu mereka tanya, dan Habibie itu cerita, setiap minggu sejak Ainun itu meninggal, setiap minggu selalu dia membawa setangkai bunga mawar, mengunjungi akan pusara dari istrinya, membersihkannya dan berdoa di sana. Setiap minggu. Jadi ini adalah kasih yang tanda-tandanya itu mengagumkan, mengherankan. Jadi kasih yang dibangun antara Habibie dan Ainun itu membuat kita itu kagum, saudara. Pertanyaan kita, apakah kasih yang seperti itu, yang Paulus itu dari 5-6 tanda, dia mungkin mempunyai 3 atau 4. Apa itu sama dengan readiness untuk mengalami kasih yang sejati dari Allah? Sekarang yang kedua, saya kenal melalui majalah ya, pasangan suami istri yang juga saya kagumi. Yang seringkali yang laki dulu kalau main di film itu menjadi Superman. Saudara, dan Christopher Reeves. Christopher Reeves ini pasangan dengan Dana. Dana itu nama istrinya, saudara. Itu pasangan yang harmonis sekali, saudara. Tapi pada suatu hari Christopher Reeves ini oleh karena ingin belajar naik kuda, dia itu terjungkal dan kebetulan itu lehernya kena akan kayu yang untuk kuda loncat itu. Patah dia. Lumpuh dari leher sampai ke bawah. Jadi sejak itu Christopher Reeves itu lumpuh, saudara. Oke.
Pada suatu hari dia kesedak karena makan entah kurang hati-hati, akhirnya meninggal dunia karena heart attack. Nah, saudara, ketika Christopher Reeve ini dimakamkan, lalu orang memberikan eulogi, ya, muji-muji siapa kan begitu toh? Ya, kemudian yang terakhir istrinya sambil menangis terseduh-seduh, dia mengatakan kalimat seperti ini. Aku harus mengaku, aku tidak bisa memenuhi janji. Semua orang kan kaget. Oh, jangan-jangan baru mati suaminya, dia sudah mulai pengen menikah lagi. Mungkin begitu. Enggak. Kalimat kelanjutnya ngomong apa? Dulu ketika kita diberkati pernikahannya, aku sudah berjanji akan mencintai engkau sampai mati, bahkan setelah kematian. Jadi menangis mengatakan, meskipun engkau mendahului aku akan terus mencintai engkau sampai aku mati. Nah, ini kan orang kagum, dan saya kagum, saudara. Dana ini orang baik. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah ini cinta kasih Kristus yang hadir di sana? Mereka orang Kristen. Apa cinta kasih Kristus hadir di sana? Saya lihat-lihat di dalam Alkitab, saya merasa ada something yang meragukan. Nah, kenapa? Oleh karena cinta kasih Kristus harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Loh, kebenaran firman Allah mana yang bertentangan dengan apa yang dilakukan yang ada di dalam pikiran Dana atau suami istri dari Christopher Reeve ini? Matius 22. Nah, kenapa Matius 22? Oleh karena apa? Oleh karena suami istri itu hanya hubungan sementara di bumi. Sehingga setiap orang Kristen yang menikah selalu harus berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, kami akan saling mencintai sampai maut menceraikan kita. Nah, berarti setelah maut, setelah kematian, tidak ada lagi hubungan suami istri. Loh, masa begitu? Iya. Sesuai di dalam Matius pasal 22, Yesus pada suatu hari itu sedang dia mengajar, ada seorang Saduki itu bertanya kepada Yesus pertanyaan seperti ini. Tuhan, ada orang yang suaminya meninggal dunia. Tapi oleh karena tanda petik itu, ya kan, sesuai dengan hukum Musa, dia boleh menikah lagi, ya dia menikah lagi sama saudaranya. Tapi sial, menikah yang kedua pun mati juga. Lalu menikah dengan yang ketiga, Sahid, mati juga. Menikah yang keempat, mati juga. Terus sampai 7. Jadi 7 suami yang sah ini, tanda petik, nanti di dalam kerajaan surga suaminya yang mana? Nah, ini pertanyaan yang baik ya sebetulnya. Yesus ditodong dengan pertanyaan seperti ini. 7-7-nya suami yang sah. Oleh karena apa? Oleh karena memang sesuai dengan hukum Allah boleh menikah lagi pada masa hidup. Oke? Lalu suaminya di surga yang mana? Tuhan Yesus menjawabnya bagaimana? Kamu itu sesat. Di surga tidak ada kawin dan dikawinkan. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga kadang-kadang cinta manusia itu bahkan ingin mengabadikan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Aneh ya? Jadi kita perlu waspada di sini. Pada saat berbicara mengenai soal cinta kasih dari Kristus Yesus hadir dalam rumah tangga, nah kita mesti waspada. Apa memang otomatis oleh karena kita Kristen dia bisa hadir? Lalu kehadirannya seperti apa? Ini, apa kehadirannya sama saja dengan cinta kasih dari Habibie dan Ainun tadi? Jawabannya enggak. Dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus kan pernah mengatakan kalimat seperti ini. Ada orang begitu baiknya sampai rela mati dibakar untuk orang lain yang dia cintai. Barangkali orang-orang di India, istri rela mati dibakar untuk suaminya. Lalu Paulus mengatakan apa?
Tetapi jika itu dilakukan bukan oleh karena kasih Allah dalam Kristus, nah perbuatannya yang mulia itu sebetulnya cuma bunyi gema dari gong yang berbunyi atau genta yang gemerincingan, yang membuat orang kaget, kagum, tetapi nanti akan sirna, hilang, gone with the wind. Tidak mempunyai nilai abadi. Dunia kadang-kadang seperti itu. Di dalam Roma pasal 5 ditemukan ada orang yang rela mati, rela berkorban untuk sahabatnya, untuk temannya. Nah, kita perlu tahu. Nah, sehingga jangan heran. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 26, Tuhan Yesus bahkan memberikan sesuatu statement yang membuat orang kaget luar biasa. Statementnya bagaimana? Jikalau kamu tidak membenci suamimu, tidak membenci ayahmu atau ibumu, tidak membenci anakmu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Masa sih? Di pihak yang lain Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi. Bahkan kasih itu berkorban. Saya melihat bahasa aslinya, memang tidak bisa diterjemahkan yang lain. Jikalau kamu tidak membenci suamimu atau istrimu, atau saudaramu, atau anakmu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Nah, membaca Alkitab kita itu harus melihat bagian yang lain. Begitu kita melihat bagian yang lain, kita mulai mengerti sebetulnya. Seolah-olah Yesus mau mengatakan kalimat seperti ini. Kamu coba pikirkan, sehebat-hebatnya cinta kasihmu pada suamimu atau pada istrimu, sesempurna-sempurnanya cinta kasihmu pada anakmu, tidak pernah bisa membebaskan anakmu dari dosa. Tidak pernah bisa membebaskan istrimu dari dosa. Jadi cinta natural bisa luar biasa mengagumkannya, tetapi tidak mungkin membebaskan manusia dari dosa. Kenapa kamu keep that kind of love? Kamu mesti benci, itu artinya kamu buang dulu love yang seperti itu. Dalam Roma pasal 8 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kamu ingin sekali lakukan untuk kebaikannya dan tidak pernah berhasil kamu lakukan, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. You mau terima apa enggak? Yaitu cinta kasih Allah yang self-emptying. Ya, ini di dalam Filipi pasal 2 tadi. Yang rela sekarang ready untuk diberikan kepadamu. Cinta yang mematikan dosa. You mau diberikan cinta kasih seperti itu, supaya kamu bisa mencintai istrimu, suamimu, orang tuamu, mertuamu, anakmu, saudaramu, dengan cinta yang bisa membebaskan dari dosa. Masa enggak mau? Masa you and me itu will keep our natural love yang sebetulnya itu bercacat. Tidak bisa mengubah manusia. Menjadikan manusia itu bebas dari dosa. Tidak mungkin. Jadi cinta kasih yang seperti itu, yang sebetulnya itu Alkitab itu ajarkan. Makanya Paulus itu bicara dalam Filipi pasal 2 ini, itu di dalam sekuensinya mulai dia bicara, ya mudah-mudahan aku melihat gejala readiness-mu untuk menerima akan cinta kasih dari Kristus. Yaitu jikalau di antara kamu ada nasihat, sudahan, ada consolation, sudahan, ada fellowship in the spirit, sudahan, ada affection, ada encouragement. Berarti kamu sebetulnya sudah terbiasa untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, kamu sekarang itu ready untuk menerima cinta kasih Kristus yang supranatural itu. Berarti ini bicara mengenai soal tahapan. Jadi bagaimana cinta kasih Kristus yang hadir itu memang kita kenali, itulah cinta kasih Kristus. Itu bukan lagi natural itu, natural itu, belong to us. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh ya, sederhana aja. Saudara, beberapa tahun yang lalu
Saya memimpin retreat itu di dekat Surabaya sana. Oke. Ada seorang wanita membawa 2 orang anak. Yang besar itu usianya 7 tahun kira-kira. Oke. Lalu wanita itu ngomong kepada saya kalimat seperti ini, Pak, sambil nanti ya kan kalau break makan siang, boleh enggak kita konseling? Oleh karena ada beberapa orang yang konseling, ya saya akhirnya ketemu dengan dia itu barangkali the last 5 minutes. Ya sambil saya buru-buru, saya harus memimpin sesi saya, dia tuh cerita, dia menikah dengan seorang laki-laki yang dia sebut brengsek. Tidak mendanai hidupnya, kerjanya judi terus, dan sekarang itu bukan cuma selingkuh kanan kiri, sekarang tinggal dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan tinggalkan kita semua. Kita tunggu, kita doa, kita minta pertolongan Tuhan, tidak ada kabar beritanya laki-laki itu. Oke. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Oke. Lalu dia tuh ngomong kepada saya, Pak, dan saya tuh tidak tahu mesti menjawabnya apa. Oleh karena pada saat saya hamil dan punya anak yang terakhir ini, itu suami saya meninggalkan. Berarti sudah 7 tahun. Tapi sebelum sekarang ini, sebetulnya 3-4 minggu yang lalu, dia itu nelpon saya. Rupanya dia kena stroke. Dan dalam keadaan stroke itu, istri simpanannya itu tidak mau melayani dia. Suruh dia pulang. Nah, terpaksa dia pergi pulang ke rumah mamanya yang miskin. Beberapa hari di tempat mamanya yang miskin, dia tidak tahan. Dan menelpon saya. Minta dijemput. Mau pulang. Dia minta maaf. Istri itu mengatakan, dulu dia memperlakukan kami itu seperti itu. Sekarang sudah jadi rongsokan, dia mau balik. Gimana saya, Pak? Saya sambil buru-buru mau khotbah itu, saya cuma ngomong sama dia. Waduh, saya enggak tahu kalau itu. Tapi tiba-tiba saya cuma ngomong kalimat seperti ini. Ya kan? Saya tidak tahu dari mana, pokoknya saya ngomong. Yuk tanya Tuhan Yesus lah. Kira-kira Tuhan Yesus maunya apa? Saya naik ke mimbar, saya khotbah. Saya enggak ketemu dia lagi. Saya sudah lupa, mungkin 8 tahun, 9 tahun, enggak ketemu. Pada suatu hari saya ketemu dia di sebuah gereja. Lalu dia deketin saya, lalu dia ngomongkan, Pak Yakob masih ingat dulu pertanyaan saya itu. Saya lupa, yang mana? Dia mengulang. Lalu dia ngomong apa? Saya saat itu marah sama Pak Yakob. Kenapa jawabannya seperti itu? Tanya Tuhan Yesus. Tapi saya tidak bisa tidur, Pak. Saya dalam doa tanya Tuhan Yesus, maunya gimana? Tuhan mestinya saya apa? Saya tidak kuat. Saya terpaksa jemput dia. Saya bawa pulang ke rumah. Berbulan-bulan tiap hari saya mandiin, saya suapin dengan kebencian luar biasa. Saya marah sekali sebagai laki-laki brengsek ini, gitu ya. Tapi saya tidak tahu kenapa. Saya mau masak untuk dia. Saya kadang-kadang itu juga nyebokin akan kotorannya. Tapi ya itu. Beberapa bulan di rumah itu dia minta dibaptis, Pak. Dan setelah itu dia meninggal dunia. Oh, saya cuma diam aja. Saya mulai mengerti. Kasih Kristus itu kalau hadir, itu tidak natural. Orang yang menerima kasih Kristus melakukan hal-hal yang dia sendiri tidak tahu, tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi harus melakukan. Dan dia sudah melangkah. Dan ada hasilnya. Saudara, kasih Kristus itu sesuatu yang ajaib. Jadi kita itu bukan hanya belajar dari Ainun dan Habibie. Bukan itu, saudara. Tapi ini kasih yang bisa mematikan kuasa dosa. Yang membuat hati yang benci dari wanita yang terluka selama bertahun-tahun seperti itu. Entah kenapa. Tetap melangkah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua.
Ini cerita lagi. Saya membaca di dalam satu majalah Kristen, itu sesuatu yang membuat saya itu heran-heran. Yaitu pada suatu hari ada sepasang keluarga, ini keluarga Kristen yang baik. Yang sebetulnya masih muda sekali. Istrinya itu baru 36 tahun. Anak yang terbesar itu juga 8 tahunan begitu, kira-kira 7-8 tahun. Anak perempuan laki. Yang besar itu namanya Rebecca. Ternyata wanita ini kena kanker. Mula-mula payudara satu, kemudian yang lain, kemudian seluruh tubuh. Jadi stadium keempat, dokter sudah memvonis dia dying, menunggu waktu aja. Bingung dia. Dia tiap hari doa sama Tuhan. Apa ya harus dia lakukan? Nah, dia tahulah. Tiap hari dia kumpulin anak-anak itu. Rebecca, Amy, Nathan, sini-sini. Dekat mami sini. Nah, mami ingin kasih tahu Rebecca ya. Nanti tahun depan itu Amy ini mulai sekolah. Kamu bantu mami. Mungkin mami sudah bersama dengan Bapak di surga. Anak itu belum ngerti apa itu. Bantu siapin breakfastnya, siapin tasnya, sisirin rambutnya. Promise ya. Macam-macam nasihat dia sudah kasih. Sekarang dalam keadaan waktu-waktu terakhir, dia terasa sekali tubuhnya sudah tidak karu-karuan. Dia masih panggil lagi, ya kan? Rebecca, come here, come close to mommy here. Nanti kalau mami sudah tidak ada, promise, maybe someday your dad, papamu itu akan pulang bawa perempuan lain, and she will be your mom. You promise ya. You hug her. You belajar call her itu mami. Dan jangan lupa sambut dia. Kamu lari ke belakang sana ke halaman. Petik bunga-bunga yang api-api itu. Berikan kepada dia. Saudara saya membaca ini saya bilang, hah? Apa dalam pikiran wanita ini ya? Apa? Sangat tidak usual. Bagaimana seorang istri bisa membayangkan nanti kamarnya itu dipakai sama perempuan lain. Tapi saat dia membayangkan bagaimana ada perempuan lain itu yang menjadi ibu untuk 3 anaknya yang kecil-kecil itu. Masyarakat di kelilingnya itu sulit sekali bisa memahami seorang bisa menerima realita yang seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan itu berikan, yang beyond daripada imajinasi kita ini, iya, kadang-kadang mengherankan. Oleh karena istri ini dia tahu suaminya kan masih muda, usianya juga baru 38 tahun. Dan Tuhan memberikan wisdom untuk dia prepare. Jangan sampai kepergiannya itu justru menimbulkan kesulitan bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Saudara, di satu kota itu saya kenal pasangan suami istri yang baik sekali, saudara. Tapi aneh sekali. Padahal dua-duanya sehat walafiat. Istrinya itu berkali-kali ngomong sama saya, Pak Yakob. Nah itu oleh karena dia orang Surabaya. Dia ngomongnya, Pak Yakob, ngomong ngono suamiku iki, gitu ya. Pokoknya aku mati tidak boleh kawin lagi. Bagaimana saya harus bilang, saudara? Tapi saya bisa mengerti. Bukankah natural love itu sebetulnya itu ingin memiliki untuk diri sendiri. Dan itu sehat. Itu natural. Yang bisa menjaga kesetiaan itu oleh karena jealousy yang seperti ini. Tetapi love dari Christ beyond understanding. Sehingga saudara kita itu perlu waspada. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, bahkan culturally kita tidak ready, seringkali itu dihadirkan dalam hidup kita.
Yang terakhir itu saya ada cerita menarik, saudara. Ada pasangan suami istri, tapi istrinya saja pada suatu hari ketemu hamba Tuhan di gereja. Habis kebaktian gitu, istrinya ketemu, Pak Pendeta, saya sudah kuat sama suami saya. Suami saya selingkuh apa macam, pokoknya saya ingin cerai. Oh, tapi Pak Pendeta, sebelum saya cerai, saya pengen supaya dia terluka. Supaya dia tahu rasanya terluka batin itu seperti apa. Oh gitu Pak Pendeta mengatakan. Jadi kira-kira saya mesti apa? Supaya sebelum cerai dia terluka. Lu kok tanya pendeta? Pak Pendeta itu garuk-garuk kepala sambil ngomong. Gini ya. Oke, saya menyetujui kamu itu akan cerai. Tapi kamu minta saya satu hal, saya minta kamu. You mesti promise sebelum cerai. 3 minggu ini, you harus menjadi istri yang terbaik untuk suamimu. Loh gimana? Kamu cintai dia. Kamu layani dia. Kamu sweet, nice kepada dia. Promise? Deal? Nah, nanti pada saat suami pun itu sedang cinta lagi sama kamu jatuhkan bom itu, cerai, dia akan luka. Oh gitu. Ya sudah, deal. 3 minggu saya akan cintai suami saya. Nah kemudian setelah lewat 2 minggu lebih, hampir 3 minggu, kebetulan hari Minggu, Pak Pendeta ketemu lagi sama wanita itu. Dia kebaktian. Lalu tanya, bagaimana? Kamu sudah melakukan janjimu? Jadi kamu rupanya next week itu cerai. Wanita itu ngomong, enggak jadilah. Loh kenapa? Saya enggak tahu. 3 minggu ini setelah saya mencintai dia, saya betul-betul mencintai dia. Dan dia menjadi so nice, so sweet to me. Jadi saya tidak jadi cerai. Jadi saudara apa sih yang sedang cerita ini mau sampaikan? Realitanya apa? Power apa yang bisa mengubahkan akan pikiran dan perasaan manusia? Kasih Kristus. Yang memang disediakan untuk orang yang Paulus sebut tadi. Jikalau dalam dirimu sudah mulai ada readiness untuk memberikan comfort, readiness untuk melakukan consolation, ya kan? Readiness untuk membangun kedekatan fellowship dengan dia, readiness untuk mulai menikmati affection dengan dia. Nah, kasih Kristus yang self-emptying itu will be given unto you. Baca Filipi pasal 2. Menarik sekali logika dari cara berpikir Paulus ini. Sebelum kita itu mau menerima kasih Kristus itu, mesti ada readiness seperti ini. Nah sekarang pertanyaan kita yang terakhir. Bagaimana kita bisa ready? Jikalau kehidupan saudara dan saya seperti kehidupan orang Kristen yang cuma flat saja. Bahkan saudara tidak mempunyai readiness dengan tanda-tanda seperti yang Paulus tadi katakan. So what? James Fowler itu kan mengatakan mostly dari Christian itu stages of faith-nya itu barangkali cuma 0 sampai 3 undifferentiated faith. Yang datang gereja cuma asal datang aja, tidak ngerti tujuannya apa. Intuitive projective faith, yang sebetulnya cuma seneng-seneng oleh karena ketemu teman, seneng barangkali akan suasana gereja, tapi dirinya sendiri tidak pernah mencari Tuhan. Mythical literal, barangkali orang Kristen yang memang punya kebutuhannya akan Tuhan.
Banyak doa, tapi isi doanya cuma minta-minta untuk kepentingannya sendiri. Bahkan disebut mythical, oleh karena kadang-kadang itu menjadi ajaib level mythical ini. Mamaku kena cancer, tiba-tiba dia doa dan puasa. Bisa berminggu-minggu. Tapi pikirannya adalah supaya Tuhan kasihan sama aku, mamaku disembuhkan. Loh, boleh, enggak boleh? Boleh aja. Cuma aneh sekali orang-orang mythical literal, tidak pernah dia mencari Tuhan. Membaca Alkitab asal-asalan saja. Atau sintetik konvensional. Bahkan sudah ikut ini, ikut itu, ikut PA ini, PA itu. Tapi sama seperti 2 Timotius pasal 3 itu. Banyak orang selalu mau belajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Oleh karena apa? Ini hanya merupakan bagian daripada make peace dengan dirinya sendiri. Saya orang Kristen, ya saya seharusnya baca Alkitab. Saya orang Kristen, seharusnya saya belajar firman. Tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, jadi kalau level-level dari iman itu cuma sampai kayak gitu. Ini tidak matching dengan apa yang Paulus tadi katakan. Readiness untuk bisa mengalami kehadiran dari kasih Kristus di dalam rumah tanggamu. Jadi kita perlu apa? Mulai dari awal. Harus ada tanda-tanda bahwa saudara memang mau supaya hidupmu dihadiri oleh Kristus Yesus. Saudara, saya kasih ilustrasi terakhir sederhana ya. Dulu saya punya ibu pembantu rumah tangga. 28 tahun ikut kami. Kemudian sakit dan pulang meninggal dunia. Saat itu kan saya tidak punya pembantu rumah tangga. Saya cuma sama Bu Esther sendiri. Oke? Tapi saya ingat. Pembantu rumah tangga saya ini setiap hari setelah minta izin 5 kali sembahyang. Saya perhatiin. Ngapain dia? Oh, dia cuci muka, cuci kuping, cuci tangan, cuci kaki. Lalu ngapain? Dia siapin karpetnya. Dia pakai pakaian sembayangnya. Dia berselutut, bersungkur. Bayangin, sehari 5 kali saudara. Saudara barangkali bisa cynical, cynically itu barangkali sudah menyindir atau menilai apa. Tapi kalau jujur, saya betul-betul kagum. Apapun sebabnya, apapun motivasinya, ini orang sederhana ingin diperkenan Allah. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, kita orang Kristen, kita mengklaim kita kenal Allah yang hidup. Apa ada effort yang minimal kita ready, kita siapkan diri kita untuk meet with God tiap hari? Apa ada? Tempat di dalam rumah kita di mana kita itu berlutut. Kita sendiri, kita taruh semua HP apa di pinggir. Mulai dari 5 menit. Tapi hati kita memang, Tuhan, this is me. A sinner. Tolong aku. Beri belas kasihanmu. Hadirlah dalam hidupku. Lalu mulai minta eling-eling. Dengan apa? Dengan spiritual sensitivity yang ada. Kita ingin supaya bisa mengasihi Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita minta kerinduan dan kelaparan akan firman-Nya. Minta. Jadi saudara kita itu sedang berada di apa? Kebaktian ini bicara mengenai topik yang baik. Tetapi ini hanya menjadi makanan kognitif. Dan saudara akan ngerti, manggut-manggut setuju. Tapi jikalau quality dari spiritual kita tidak perbaiki, saudara akan kembali lagi ke titik awal lagi. Nanti tahun depan ketemu saya lagi, kembali ke titik awal lagi, saudara. Hidup ini mesti ada perubahan. Dan jangan malu untuk kita itu minimal nyontoh pembantu rumah tangga saya itu. Ada tempat khusus dan saudara berlutut dengan Tuhan. Berbicara dengan Dia. Dan biarlah ini menjadi permulaan dari perjalanan iman. Di mana kita akhirnya akan mengalami kasih Kristus itu hadir
dan memperbarui kehidupan rumah tangga kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Katakan kepadanya dengan tulus, Tuhan, aku ini orang berdosa. Ada terlalu banyak kesalahan dan kelemahan dan menjadikan iman hanya sebagai tradisi agama Kristen. Tuhan tolong. Oleh karena kami tidak berdaya Tuhan. Dan kami seringkali membuat excuse untuk kelemahan kami sendiri. Beri kepada kami keberanian supaya kami boleh mulai membukakan hati kami untuk-Mu hadir di sana. Jadikan kami menjadi manusia-manusia rohani. Tolong kami supaya kehadiran dan kasih-Mu memperbarui kehidupan rumah tangga kami. Mulai dari diri kami sendiri. Dengarkan seluruh sembahyang kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.